Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitrahyani. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2, kelas PAI 2. Insya Allah, materi video pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11 SMA, MA, SMK, MAK. Baiklah, masuk kepada materi. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan pembimbing bagi Bani Israel. Adapun ayat yang menunjukkan keberadaan kitab Taurat itu pada Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat kedua. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum ataupun 10 firman. 10 hukum itu berisi asas-asas keyakinan ataupun akidah dan asas-asas kebaktian ataupun syariah. Isinya yang pertama yaitu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sucikan hari Sabat ataupun hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu ataupun bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan menginginkan milik orang lain ataupun jangan menginginkan hak orang lain. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Adapun ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur yaitu pada Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Kitab Zabur itu berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Dalam kitab Zabur ada 150 surah, tapi tidak mengandung hukum-hukum, hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur itu terdiri dari 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan ataupun liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan rasa syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk para raja-raja. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesakan dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Adapun ayat yang menegaskan keberadaan kitab Injil yaitu pada Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 27. Yang keempat, kitab Al-Quran, yaitu kitab kita sendiri. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan kurang lebih 6.236 ayat. Intisari kitab Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu,
kita sebagai muslim tidak perlu meragukannya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat kedua, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nama-nama lain Al-Quran. Al-Quran itu memiliki nama-nama lain. Yang pertama Al-Huda. Artinya Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan. Artinya Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Yang ketiga Asy-Syifa. Artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yang keempat itu Az-Zikir. Artinya Al-Quran itu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang kelima Alkitab. Artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun isi Al-Quran. Isi pokok Al-Quran itu terdiri atas 6. Yang pertama, akidah atau keimanan. Yang kedua, ibadah. Baik itu ibadah mahdah maupun ghairu mahdah. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan kepada alam sekitarnya. Yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya. Yang kelima, kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan orang-orang yang ingkar. Yang keenam, semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran itu memiliki keistimewaan. Keistimewaan kitab suci Al-Quran yang pertama, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kita sebagai umat Islam ini wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam, yaitu kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ataupun yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.